Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sahabat di zona tutorial Mas Darwoto. Pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat soal online pilihan ganda dengan menggunakan Google Form. Nah, syaratnya apa? Syaratnya cukup mudah. Sahabat sekalian harus mempunyai akun atau email Gmail. Jadi tidak boleh menggunakan yang lain, harus menggunakan Gmail. Kemudian yang kedua adalah harus ada koneksi internet. Baik, sekarang langsung kita mulai. Kita langsung masuk ke Chrome. Kemudian di sini klik drive saya. Ini drive sudah saya siapkan. Nah, kemudian kita tunggu, ini masih loading. Maka nanti di sini bisa dipilih drive saya ini atau mungkin pilih baru. Kita pilih baru. Nah, kemudian nanti di sini ada folder, ada upload file, ada upload folder, seterusnya kita pilih lainnya. Kita pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Nah, ini harus dipilih Google Formulir. Nah, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Ada formulir tanpa judul. Ini saya akan membuat soal ulangan harian biologi dalam bentuk pilihan ganda. Maka nanti ini misalnya saya ketik ulangan harian biologi kelas 10. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian deskripsi formulir ini boleh diisi, boleh tidak. Ini misalnya saya isi dengan tahun pelajaran. Tahun pelajaran 2019-2020. Nah, misalnya seperti itu. Boleh juga tidak diisi. Nah, sekarang kita tambahkan bagian. Nah, nanti di dalam soal ini nanti akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian judul ini nanti. Kemudian yang kedua nanti di sini akan saya tambahkan lagi, yaitu bagian yang kedua, yaitu namanya identitas siswa. Identitas siswa. Nah, identitas siswa nanti terdiri dari, nah ini saya klik ini, tambahkan pertanyaan. Yang pertama adalah nama siswa. Nah, ini jawaban singkat. Kemudian yang harus dihidupkan yaitu wajib isi. Oke. Kemudian yang kedua, setelah nama siswa saya tambahkan misalnya kelas. Nah, untuk kelas ini saya pilih drop down. Nah, ada menu drop down. Nah, misalnya di sini saya mau mengadakan ulangan 3 kelas misalnya. 10 IPA 1. Kemudian di sini saya tambah lagi 10 IPA 2. Saya tambah opsi lagi 10 IPA 3. 10 IPA 3. Nah, ini untuk kelas. Kemudian saya tambah lagi misalnya setelah kelas. Nah, misalnya saya tambahkan untuk, oh ya, ini nanti kelas juga jangan lupa ini wajib isi. Oke. Kemudian tambahkan lagi misalnya nomor absen. Nah, jadi nanti ini ada nama, ada kelas, kemudian di sini nanti tambahkan nomor absen. Nomor absen.
Nah, nomor absen ini juga saya pilih menu drop down, nanti biar anak tinggal milih. Nah, menu drop down misalnya di sini sudah saya siapkan. Nah, ini misalnya jumlah siswanya 33. Nah, dia ada 33 siswa, 1 sampai 33 ini saya copy saja, saya copy. Dari sini saya copy ke sini, opsi. Nah, ini saya copykan ke sini, klik kanan. Bentar, ini saya hapus dulu. Kemudian dipilih master. Oke, ini sudah jadi. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yang keempat, yaitu misalnya kita berikan token. Nah, token ini juga terserah nanti, boleh dipakai, boleh tidak, atau tidak usah diisi juga apa. Ini biar saya berikan token ini seperti UNBK. Tujuannya apa token ini? Misalnya dalam satu hari, saya misalnya ada ulangan. Jam pertama di IPA 1, jam kedua di IPA 2, dan misalnya. Nah, token itu bisa saya rubah. Sehingga nanti kalau token saya rubah, begitu ulangan selesai, anak yang lain tidak bisa membuka. Nah, ini token itu semacam password begitu. Nah, token ini nanti, nah ini saya gabung, ini kan angka, saya gabung. Nah, ini tag, sehingga nanti isinya berupa angka dan tag. Misalnya tokennya ini nanti jawaban singkat ini nanti. Nah, isinya misalnya gini, saya tentukan tokennya 1, 2, 3. Misalnya bio, nah, misalnya aja. Nah, jadi kalau nanti anak mau mengerjakan harus mengetikkan tokennya. Kemudian di sini nanti ada tag kesalahan khusus, kita berikan misalnya gini, token yang Anda masukkan salah. Nah, ini nanti akan terjadi apabila anak itu nanti salah untuk memasukkan token. Ini juga wajib isi. Nah, ini tadi ingin juga lupa, wajib isi. Oke, sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pertanyaan. Ini saya tambah lagi bagian yang ketiga, soalnya pilihan ganda. Misalnya saya berikan tulisan begini, pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian deskripsinya ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini terserah. Misalnya kalau ini saya isi, mungkin perlu di juga sini hanya berisi peringatan, kan nanti diberi peringatan sehingga siswa nanti hati-hati. Misalnya ini, Anda hanya bisa kirim 1 kali. Nah, ini karena nanti ini ulangan, sehingga nanti siswa itu hanya diperbolehkan mengirim 1 kali, sehingga nanti ini biar anak-anak hati-hati, dipastikan selesai baru nanti berkirim. Nah, sehingga nanti ini tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada siswa. Misalnya Anda hanya bisa kirim 1 kali, teliti lagi, misalnya teliti lagi, sebelum kirim. Nah, sebelum kirim misalnya seperti itu. Oke, nah sebelum masuk ke pertanyaan, nanti di sini jangan lupa kita isi pilih pengaturan. Nah, pilih pengaturan. Oke, nah ini pengaturan umum, boleh nanti hubungan lewat mail. Kalau ini tidak usah saya isi, saya pilih ini. Nah, batasi 1 kali tanggapan, sehingga
siswa nanti hanya bisa memberikan 1 kali tanggapan karena ini ulangan. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau bikin soal tujuannya untuk latihan, ya tidak usah diisi, sehingga anak nanti bisa memberikan tanggapan berulang-ulang. Tapi kalau untuk ujian atau untuk ulangan, sebaiknya ini diisi, batasi 1 kali tanggapan. Nah, ini juga tidak dikosongi, karena kecuali kalau untuk latihan ini mungkin bisa dicentang nanti, sehingga siswa bisa mengedit. Tapi kalau untuk ulangan atau ujian ini dikosong. Kemudian presentasi. Nah, presentasi nanti di sini ada pilihan acak. Kalau nanti acak ini dipilih, maka nanti soalnya itu akan diacak. Kalau tidak diacak. Nah, ini saya pilih acak urutan pertanyaan, sehingga nanti soalnya acak. Nah, ini saya pesan konfirmasinya, saya tambahkan seperti ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti ujian. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, kuis. Ini jangan lupa. Karena soalnya pilihan ganda, berarti ini harus diklik dihidupkan. Jadikan ini sebagai kuis. Ini harus karena soal pilihan ganda. Kemudian di sini pilih segera. Nah, ini sebaiknya dikosongi atau tidak usah dicentang. Kalau misalnya tujuannya untuk ulangan. Nah, kita lihat lagi. Mungkin ada yang kurang. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah hanya dibatasi 1 kali tanggapan. Kemudian presentasinya nanti diacak. Kemudian yang terakhir kuisnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian nanti yang terakhir ada nilai poin. Kalau ini saya centang, berarti nanti siswa bisa melihat nilainya. Nah, tapi karena ini ujian atau ulangan, ini saya nonaktifkan. Sehingga nanti kalau selesai, siswa tidak bisa melihat nilainya. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen siswa tahu nilainya langsung, ya berarti ini harus dicentang. Ini enggak. Ini saya nonaktifkan. Jangan lupa simpan. Oke. Nah, sekarang kita baru membuat pertanyaan. Nah, saya klik tambah plus. Nah, kemudian ini pertanyaan juga sudah saya siapkan. Nah, misalnya di sini. Nanti ini sudah saya siapkan di Word. Nah, misalnya seperti ini, tinggal ngopi. Nah, ini sebaiknya nomor tidak usah ikut di copy atau soalnya tidak perlu diberi nomor karena nanti akan kita acak. Nah, ini pertanyaan seperti ini, sehingga tinggal paste di sini. Oke. Nah, kemudian opsinya juga saya kopikan ke sini. Nah, ini. Nah, ini juga begitu untuk opsi jawaban ABCDE-nya sebaiknya tidak usah diberi pilihan ABCDE. Nah, ini biar mudah. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mau mengisi ya silahkan. Tapi kalau menurut saya tidak perlu. Nah, ini biarkan saja ini ya. Nah, ini saya copy. Nah, tinggal copy ke sini. Ini opsi. Nah, sudah. Nah, kemudian jangan lupa nanti ini diberi kuncinya dan skornya. Nah, misalnya kuncinya tadi cacing hati. Skornya berapa? Nah, skor itu nanti sebaiknya ini saya sarankan, ini saran saja. Skor total atau poin total ini nanti sebaiknya 100. Sehingga nanti mudah kita menghitung. Misalnya Bapak Ibu membuat soal 50 ya. Berarti masing-masing soal ini skornya 2. Kalau misalnya soalnya 25 biar 100, berarti masing-masing soal nanti misalnya skornya 4. Atau boleh dibuat skor yang berbeda tergantung dari tingkat kesulitan soal. Nah, di dalam contoh ini saya hanya memberikan 3 soal. Nah, sehingga nanti di sini misalnya ini saya beri skor nanti biar 100. Nah, misalnya untuk
yang pertama ini skornya misalnya 30 misalnya. 30 misalnya. Kemudian klik selesai. Oke, kemudian tambah lagi. Tambah lagi. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, sekarang bagaimana kalau pertanyaannya berupa gambar? Nah, ini contohnya soal nomor 2 ini berupa gambar. Ini saya copy dulu pertanyaannya. Nah, saya copy. Kemudian nanti di sini nanti saya sisipkan gambar. Oleh karena itu nanti gambar di sini harus dirubah dulu ke bentuk JPG. Caranya gimana? Klik kanan, mouse, kemudian save as picture. Oke, nah ini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini sudah saya simpan, sudah ada, nanti hasilnya seperti ini. Nah, dalam bentuk picture. Oke. Nah, kalau sudah disimpan seperti ini berarti ini misalnya nanti saya lagi aja nggak apa-apa nanti. Nah, misalnya saya beri nama gambar 2 misalnya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang nanti kita tinggal menyisipkan gambarnya. Kita sisipkan gambarnya. Nah, kita unggah, kita cari gambarnya tadi di mana. Nah, ini. Nah, gambarnya saya cari misalnya tadi di gambar atau di picture. Oke, misalnya gambarnya yang ini. Kemudian saya sisipkan. Tunggu. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita atur posisinya. Bisa di kiri, di tengah, atau di kanan. Ini saya rubah di tengah. Nah, kalau sudah, kemudian saya masukkan pertanyaannya. Pertanyaannya, yang ini misalnya. Nah, saya copy. Opsinya, bukan pertanyaannya. Masukkan opsinya, ini tinggal ngopi. Nah, oke, kuncinya kita tentukan. Ini diklik. Kemudian ini kuncinya ini. Kemudian skornya. Nah, ini misalnya skornya saya buat aja 30 misalnya. Sehingga totalnya 60. Nah, ini sudah 60 soal. 30. Jangan lupa klik simpan. Oke. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, ini saya buat 3 soal. Gimana kalau ini misalnya soal nomor 3 ini yang berupa gambar adalah opsinya. Nah, sekarang misalnya gini. Ini contoh pertanyaan begini. Ini saya ketik aja pertanyaannya. Misalnya berikut yang merupakan gambar cacing kremi adalah, nah ini misalnya gitu. Nah, sekarang misalnya nanti yang berupa gambar adalah opsinya. Nah, ini misalnya di sini saya beri pilihan gambar yang pertama, misalnya saya beri tanda gambar P. Tidak diberi juga nggak apa-apa. Kemudian saya insert, sisipkan gambar. Nah, ini saya cari. Nah, ini sudah saya siapkan gambarnya. Nah, ini misalnya itu. Ini saya klik, saya buka. Nah, ini gambarnya sudah masuk. Kemudian saya tambahkan opsi lagi. Gambar yang kedua, misalnya X. Boleh juga dibuat A, B, C, D, E, boleh. Nah, atau dibuat X. Nah,
E, Y, Z boleh. Nah, ini gambar yang kedua. Misalnya masukkan. Kita tunggu. Nah, kemudian tambahkan opsi lagi. R misalnya. Kemudian, nah ini misalnya seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, sudah. Kemudian gambar yang berikutnya, tambahkan opsi. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian yang opsi yang kelima, yang terakhir, misalnya kita masukkan lagi gambarnya. Oke, sudah. Nah, jangan lupa memberi kunci. Kuncinya yang mana, kemudian skor. Nah, ini misalnya kuncinya ini. Nah, biar 100, ini saya buat skor 40. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu harus perhatikan skornya di sini tampil 100. Oke, nah kemudian yang perlu saya jelaskan juga, untuk pilihan ganda ini, untuk soalnya, itu tidak, saran saya tidak usah diwajib isi seperti yang tadi. Kalau yang awal tadi kan ada yang untuk identitas siswa tadi harus wajib isi. Kalau ini tidak. Kenapa? Kalau nanti diisi wajib isi semuanya, siswa itu tidak akan bisa ngirim kalau soalnya tidak selesai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen ini saya harus wajib isi semuanya, harus diselesaikan semua, harus terisi anak biar nggak ngawur, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya untuk soalnya pilihan gandanya tidak wajib isi. Yang wajib isi adalah identitas siswa. Oke. Terakhir adalah kirim. Jangan lupa ini. Kirim. Nah, kirim ini untuk email, ini usah. Nah, saya pilih ini perpendek URL. Perpendek URL, ini URL-nya nanti atau linknya, kemudian saya salin. Nah, setelah disalin nanti Bapak Ibu sekalian bisa share di grup WA-nya anak-anak di kelas. Nah, ini misalnya saya share ke grup, misalnya gini. Nah, di sini misalnya, nah, saya share ke sini, tinggal ngopi. Nah, tempel atau paste. Nah, sudah. Nah, ini sudah jadi di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau siswa mau melaksanakan ujian, tinggal klik linknya ini. Kita coba. Ini siswa yang mau melaksanakan ujian, klik link ini. Kita coba, kita lihat. Nah, tampilannya nanti, tampilan di siswa seperti ini. Nah, siswa nanti kalau mau mengadakan atau mau mengikuti ujian juga harus login. Sehingga setiap siswa juga harus mempunyai email, yaitu Gmail. Nah, supaya nanti bisa login. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian tutorial hari ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Apabila ini dirasa bermanfaat, jangan lupa nanti like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian.
sudah menyaksikan video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.